Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya perkuliahan kita tadi yang sempat tertunda ya. Oke. Saya langsung share screen saja ya. Oke, saya ulangi ya dari awal. Oke, jadi mata kuliah kita untuk hari ini yaitu tentang asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Ya, nah sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya tentang asuhan pada ibu bersalin ya atau asuhan keperawatan intranatal. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Oke, pada kesempatan ini ya sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya, semoga kegiatan perkuliahan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya. Oke, berdoa selesai. Oke. Untuk asuhan keperawatan pada bayi baru lahir ini, ada pun beberapa capaian yang ingin dicapai ya setelah mahasiswa selesai melakukan perkuliahan. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang bayi baru lahir ya. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun psikologis pada bayi yang baru lahir. Kemudian selanjutnya yaitu mahasiswa mampu untuk membuat asuhan keperawatan pada bayi yang baru lahir. Ya. Oke, kita mulai untuk pengertian bayi baru lahir ya. Bayi baru lahir atau neonatal atau neonatus ya, yaitu bayi yang baru lahir sampai dengan usianya 28 hari ya. Jadi itu yang dikatakan neonatal, dari lahir sampai dia berusia 28 hari ya. Oke. Oke. Di mana pada bayi baru lahir ini dia akan mengalami yang namanya periode transisi atau periode peralihan ya. Kenapa periode peralihan atau transisi? Karena dia dari dalam rahim atau intrauterin, yang mana pada saat dia dalam rahim dia segala kebutuhannya itu dipenuhi sama si ibunya ya. Kemudian dia akan setelah dia lahir dia akan ke di luar dari uterus atau dari rahim ibu, sehingga yang harus dia lakukan adalah bagaimana berusaha agar dengan upayanya sendiri ya agar dia bisa bertahan di lingkungan yang baru ya. Pada masa atau periode transisi ini ada 3 periode atau 3 fase yang akan dilalui oleh bayi. Yang pertama yaitu periode pertama reaktivitas, kemudian periode tidur, dan periode kedua reaktivitas. Ya. Oke, yang mana disebut periode reaktivitas pertama, ya, di mana pada periode reaktivitas pertama itu adalah dari dia lahir sampai sekitar 30 menit,
setelah kelahirannya itu. Apa ciri-ciri atau karakteristik yang ditunjukkan oleh bayi yang baru lahir di 30 menit dari lahir sampai dengan 30 menit pertama kehidupannya. Ya, mulai dari tanda-tanda vitalnya ya, nadi apikalnya atau nadi pada area dadanya ya, di jantungnya, bawah jantung, itu lebih cepat dengan irama tidak teratur, dengan frekuensi napasnya mencapai 80 kali per menit, dan juga frekuensi napasnya ini tidak teratur ya. Kadang beberapa bayi itu lahir dengan napas cuping hidung, ya, napas cuping hidung yang kelihatan kayak hidungnya yang bergerak ya. Kemudian ekspirasi dengan mendengkur dan nampak adanya retraksi atau tarikan di rongga dadanya. Kemudian terjadi fluktuasi warna kulit ya, dari merah jambu ke pucat kemudian ke sianosis ya. Kadang ada kemudian beralih lagi dari sianosis ke pucat kemudian ke merah jambu ya. Oke. Selanjutnya karakteristik di 30 menit pertama kehidupannya itu ditunjukkan dengan belum adanya bising usus ya, bayinya juga belum pipis ya, belum kencing, dan belum ada pergerakan ususnya ya. Kadang beberapa bayi di 30 menit pertama kehidupannya itu dia ada kayak lendir ya, atau mukus di mulutnya ya. Kemudian menangisnya kuat dan refleks menghisapnya juga kuat ya. Pada periode ini mata bayi terbuka lebih lama sehingga diharapkan pada 30 menit pertama kehidupannya itu si bayi itu diadakan kontak kulit dengan si ibunya, skin to skin ya, atau kita kenal dengan inisiasi menyusui dini ya. Pada saat dia skin to skin itu dia melakukan inisiasi menyusui dini ya. Ya, karena pada masa itu dia masih aktif ya, dia mulai untuk kalau dia diletakkan di dada si ibu, dia akan lebih mau mencari si putingnya si ibunya itu ya. Makanya pada saat bayi baru lahir itu biasanya bagian tangannya itu tidak dibersihkan ya, tidak dibersihkan karena itu yang ada bau cairan mekonium ya, atau ketubannya yang itu hampir sama dengan bau puting ya. Jadi dengan itu dia akan terangsang untuk mencari dari sumber dari bau tersebut ya. Oke. Apa yang diperlukan bayi di 30 menit pertama kehidupannya, yaitu kita harus rutin memantau frekuensi jantung dan pernapasannya ya. Kemudian pastikan di 30 menit pertama kehidupannya itu bahwa bayi itu selalu di dalam kondisi yang hangat ya. Pakaikan selimut, pakaikan kain ataukah apa saja yang bisa untuk menutup badannya si anak tersebut ya. Pakai baju, kemudian pakai topi ya, supaya si anaknya hangat, ataukah lebih ininya taruh di bawah lampu ya, lampu yang jaraknya sekitar 60 cm itu supaya tidak terlalu panas juga. Letakkan si bayinya ya supaya dia tetap hangat ya. Ini kontak skin to skin dengan ibunya ya, untuk memfasilitasi perlekatan dan bonding dengan si ibunya. Tunda pemberian tetes mata sebagai profilaksis yang Anda bilang tadi, pada 30 menit pertama itu matanya itu terbuka ya, dia seperti sadar akan lingkungannya, jadi matanya itu terbuka. Jadi kalau umpamanya kita kasih profilaksis atau apa sih namanya salep, itu akan membuat matanya tertutup ya, jadi dia tidak bisa berinteraksi dengan walaupun dengan hanya membuka matanya untuk merasakan rangsangan ya. Oke, selanjutnya adalah periode tidur ya. Ini dimulai dari 30 menit setelah periode pertama reaktivitas dan berakhir sampai dengan 2-4 jam ya. Apa yang terjadi di periode tidur ini? Yang pertama adalah frekuensi jantung dan pernapasannya itu menurun ya. Frekuensi pernapasan dan nadi apikal kembali ke nilai dasar ya, di mana bahwa karena kan dia sudah tidur ya, sudah rileks, jadi yang awalnya frekuensi jantung sama pernapasannya itu tidak teratur, itu mulai akan kembali ke
frekuensi dasarnya ya, yaitu 120. Kalau untuk frekuensi jantungnya, kemudian kalau pernapasannya itu sekitar 80 kali per menitnya. Kemudian adanya kestabilan warna kulit ya, walaupun beberapa masih ada akrosianosis. Akrosianosis itu biru ya pada area kukunya si anak tersebut. Kemudian bising ususnya sudah bisa didengar ya. Selama periode tidur ini bayi tidak berespon terhadap stimulus eksternal, tapi orang tua bisa tetap untuk memeluk si bayi tersebut atau menggendongnya karena si bayi tetap merasakan ya, si bayi tetap akan merasakan dekapan ataukah pelukan yang diberikan oleh orang tuanya ya, walaupun dia dalam kondisi yang fase tidur ya. Kemudian periode kedua reaktivitas itu sekitar berakhir sekitar 4-6 jam dari setelah periode tidur ya. Apa yang ditunjukkan oleh si anak atau bayi di periode ini yaitu tingkat sensitivitas terhadap yang stimulus itu mulai tinggi ya. Ada rangsangan cahaya, sentuhan dia itu kan langsung melek ya, langsung sadar ya. Merasa ada yang menyentuh atau mendekatinya ya. Kisaran nadi apikalinya itu sekitar 120 sampai dengan 160 kali per menit ya. Bisa bervariasi mulai dari nadi apikalinya itu kalau umpamanya dia menangis itu biasanya bisa sampai 180 ya. Begitu juga dengan frekuensi napasnya ya, kadang sampai 80 kali per menit kalau itu yang awal tadi, dan kalau dia menangis ya, kalau menangis ditandai dengan frekuensi jantungnya dan pernapasannya meningkat ya. Tapi kalau sudah mulai stabil itu akan berkurang menjadi 30 sampai 60 kali per menit ya. Kemudian fluktuasi warna kulit ya. Bayi kerap kali berkemih dan mengeluarkan mekonium. Nah, pada masa-masa ini dia akan sering berkemih ya, sudah sering kencing, kemudian dia akan mengeluarkan tinja pertamanya ya. Tinja pertama itu istilahnya mekonium ya, yang warna hijau kehitam-hitaman pada bayi ya, itu namanya mekonium. Kemudian adanya peningkatan sekresi mukus dan kadang bayi itu tersedak ya, banyak lendir di mulutnya. Kemudian pada masa ini refleks hisapnya itu kembali kuat dan bayi sangat aktif ya. Jadi pada bayi dan ibu yang tidak mengalami komplikasi setelah persalinan itu harus segera di rooming in atau disatukan antara ibu dengan bayinya supaya si anaknya itu bisa langsung menyusu, karena di 4-6 jam setelah dia lahir itu refleks menghisapnya itu sangat kuat ya. Jadi harus dipenuhi kebutuhan refleks menghisapnya itu dengan menyusu ya. Apa kebutuhan perawatan di fase kedua reaktivitas itu? Pantau secara ketat bayi terhadap kemungkinan tersedak saat pengeluaran mukusnya, karena tadi mukusnya banyak. Pastikan bahwa biasanya kita agak miringkan sedikit sih bayinya supaya mukusnya itu keluar ya, mengalir. Ataukah apalagi yang kita lakukan, pastikan pantau kejadian apnea. Pada bayi baru lahir kadang dia memang tidak bernapas sampai 10-20 detik ya. Itu masih normal ya. Jadi kadang kita melihat dia tidak ada respon bernapas ya. Jadi kayak tidak bernapas sama sekali, tapi kalau dalam rentang waktu 5-10 detik itu masih normal ya. Kalau sudah lewat dari itu berarti harus mengantisipasi ya, harus segera mengecek ya. Kemudian tadi kalau umpamanya lewat dari waktu itu distimulasi baiknya ya, dikasih tepukan di punggung ataukah bisa dimiringkan. Oke. Karena selanjutnya itu bahwa karena keinginan bayi untuk refleksnya kuat tadi, jadi harus dipenuhi dengan si bayinya itu menyusu ya, kalau memang tidak ada komplikasi atau tidak ada permasalahan antara si ibu dengan si anaknya itu. Ataukah mungkin kalau umpamanya ibunya lagi masih tidak sadar ataukah masih dalam pemantauan, itu harus
mungkin harus ditunda dulu untuk menyusunya, tapi kalau memang tidak ada masalah, tetap harus segera di rooming in, disatukan sehingga si bayinya bisa segera menyusu. Ya, oke. Ini beberapa tanda utama yang apa namanya yang ditunjukkan oleh si bayi. Rangkuman ya tadi dari apa yang terjadi pada masa atau fase transisi dari intrauterin ke ekstrauterinnya si bayi tersebut ya. Yang pertama itu nadi ya, frekuensi nadi 120 sampai 160, kemudian kalau pada saat dia tidur itu karena menurun ya jadi sekitar 100 kali per menit, tapi kalau pada saat menangis bisa lebih tinggi lagi sampai 180 kali per menit. Ya. Kemudian bagaimana dengan frekuensi pernapasannya? 30 sampai 60 kali per menit. Adanya pernapasan diafragmatik ya, jadi kelihatan kayak perutnya yang naik turun. Kemudian sehingga dia nampak seirama dengan pergerakan abdominalnya. Ya. Periode apnea singkat, ya tadi ya, kadang bayi itu tidak bernapas sekitar 5-10 detik tanpa adanya perubahan warna pada kulit maupun frekuensi jantung. Itu masih dikatakan normal. Tapi kalau sudah mulai ada perubahan warna, maksudnya di sini yang awalnya si anak itu warna badannya itu pink kemerah-merahan, kemudian berubah menjadi pucat atau bahkan sampai ke sianosis, nah itu berarti harus segera dikasih penanganannya. Kemudian suhu tubuhnya untuk di aksila itu ketiak ya 36,5 sampai 37. Kemudian pada kulitnya biasanya kita di daerah kepala kita itu namanya pakai termometer yang shoot gitu ya. Itu sekitar 36 sampai 36,5 derajat Celcius. Untuk penilaian glukosa darahnya itu harus di atas 40 mg per desiliter. Kemudian hematokritnya kurang dari 65% sampai 70%. Itu pada pengambilan vena pusat ya, bukan pada vena perifer. Kemudian tekanan darahnya bisa mencapai 80 sampai 60 per 40 mm Hg ya saat kelahiran. Kemudian akan berangsur ya karena sudah ada adaptasi terhadap peredaran darah dan fungsi jantung, sehingga seiring dengan bertambahnya usianya itu akan terjadi perubahan pada tekanan darahnya si anak yang ditunjukkan biasanya pada hari ke-10 itu sekitar 100 per 50 mm air raksa ya. Kemudian bagaimana dengan adaptasi fisiologis? Fisiologis berarti adaptasi dari tubuh si anak tersebut ya. Yang pertama kita mulai dari sistem hematologi atau sistem peredaran darah si anak tersebut. Apa yang ditunjukkannya itu yang pertama itu adalah volume darah rata-rata pada bayi baru lahir itu sekitar 80 sampai 85 ml per kilogram berat badan si anak tersebut ya. Kemudian eritrositnya atau sel darah merah itu lebih banyak, lebih banyak dan lebih banyak mengandung hemoglobin dan hematokrit dibanding pada dewasa. Namun pada bulan pertama sampai dengan usianya 1 bulan itu akan sama dengan orang dewasa. Ya. Kemudian leukosit atau sel darah putihnya itu sekitar 9.000 sampai 30.000 per milimeter kubik ya, namun akan meningkat jika mengalami sepsis ya, sama dengan orang dewasa. Kalau umpamanya mengalami sepsis atau infeksi, pasti sel darah putih kita akan mengalami peningkatan ya. Umur sel yang mengandung hemoglobin janin itu lebih pendek. Nah, simpanan besi cukup untuk memproduksi sel darah merah selama 5 bulan ya. Kenapa ini yang biasa membuat bayinya itu jadi kuning ya. Kadang kita lihat bayi baru lahir itu kuning ya, karena sel darah merahnya itu atau eritrositnya itu cepat pecah ya, sehingga ikut beredar dalam peredaran darah sehingga menyebabkan terjadinya warna kuning yang biasa kita lihat di bawah kulit si anak tersebut ya. Selanjutnya, bayi berisiko mengalami defisiensi pembekuan darah karena kurang vitamin K. Ya, makanya biasanya pada bayi baru lahir itu di 1 jam setelah dia di IMD itu kita akan langsung menyuntikkan vitamin K.
Ya, karena apa? Kita dengan vitamin K ini kita akan membantu si anak itu untuk jangan sampai dia terjadi perdarahan ya, karena dengan vitamin K ini akan membantu untuk terjadinya proses pembekuan darah. Ya, kita tahu bahwa fungsi dari vitamin K itu adalah aktivasi atau pemicu dari faktor pembekuan ya. Oke, untuk mengurangi risiko pendarahan dan untuk memberikan efek yang cepat ya, biasanya kita umumnya memang vitamin K itu kita kasih secara intramuskular atau suntik di otot ya, secara intramuskular. Jadi bukan lewat vena ataukah subkutan, tapi lewat langsung ke ototnya si anak. Terus biasanya kalau bayi kita suntik vitamin K itu di paha, di bagian pahanya ya. Oke, ini beberapa selain tadi hematologi, inilah adaptasi yang dilakukan bayi selanjutnya itu adalah pada sistem neurologis, ya, neurologis atau sistem persarapannya si anak tersebut, ya. Apa yang kita nilai untuk di sistem neurologis atau persarapannya si anak itu, bahwa pada bayi baru lahir itu ada yang namanya refleks-refleks yang fisiologis seperti batuk, tersedak, itu adalah refleks yang normal pada bayi. Ada juga yang namanya refleks primitif, ya. Ada yang namanya refleks Moro, grasping, routing, ya, itu adalah namanya refleks-refleks primitif. Namanya primitif berarti dia harus hilang pada saat usia tertentu pada si anak tersebut ya. Jadi refleks primitifnya itu tidak boleh berlanjut sampai dia dewasa, itu harus menghilang pada kisaran usia tertentu sesuai dengan tahapan perkembangannya si anak ya. Oke, jadi ini ya beberapa refleks-refleks dari primitif dari si anak tersebut ya, routing, sucking, Moro, tonic neck, stepping ya, Parma. Oke. Ini beberapa penilaian untuk refleks-refleksnya si anak tersebut ya. Ada namanya tonic neck. Tonic neck itu kalau umpamanya kita posisi bayi terlentang, dia akan menoleh ke samping dengan dagu berada di atas bahunya, itu normal ya, dan itu harus hilang pada usia 4 sampai 6 bulan. Kemudian routing biasanya itu kalau kita letakkan tangan kita di dekat bibirnya, itu akan ikut si bayinya tersebut ikut menoleh ya. Itu harus hilang di antara 3 sampai 6 bulan. Kemudian sucking ya, kalau kita masukkan jari kita, bayinya akan langsung mengisap ya. Ada namanya palmar grasp, itu kalau kita masukkan tangan ke telapak tangan kita, telapak tangannya si bayi, itu dia akan menggenggam ya. Kemudian plantar grasp juga seperti itu, kita letakkan tangan kita di sela-sela jari kakinya, itu dia akan apa sih namanya, melumpuhkan ya, dia akan menggenggam seperti ini. Babinski itu seperti kayak kita membuat angka 7 terbalik ya, dari telapak kaki. Ini kaki Babinski itu kita nilai di telapak kaki ya. Jadi kita goreskan tangan kita ke atas, jadi seperti angka 7 terbalik ya. Jadi akan telapak kakinya itu akan hyperekstensi dan meregang seperti ini ya. Oke. Selanjutnya adalah refleks stepping atau melangkah ya. Jadi kalau bawahnya bayinya diangkat, dia itu akan mencoba untuk melangkah ya. Itu akan seharusnya menghilang di usia 3 sampai 4 minggu ya. Oke, selanjutnya adaptasi sistem termoregulasi. Kenapa adanya adaptasi pada sistem termoregulasi? Karena bayi baru lahir itu kulitnya tipis ya. Bahkan kita bisa melihat pembuluh darah di bawah kulitnya si anak tersebut. Ya, jadi karena memang lemak subkutannya itu masih sangat sedikit ya. Sedangkan kalau terutama kalau bayinya itu prematur ya. Tapi kalau umpamanya dia aterem atau cukup bulan, biasanya itu dia akan cara dia mempertahankan panas badannya itu dia dengan fleksi ya, dengan tangan dan kakinya itu yang menekuk ya, itu namanya fleksi ya.
Oke, ini beberapa cara kehilangan panas pada bayi ya. Ada namanya penguapan atau evaporasi, konduksi, kemudian konveksi dan radiasi ya. Oke, untuk sistem integumen, oke, sistem integumen berarti kulitnya ya. Nah, biasa kita lihat yang sebelah tadi bahwa kulitnya tipis ya, biasa kita lihat pembuluh darah dan sangat sensitif ya. Biasanya akan kita lihat bercak-bercak ya pada permukaan kulitnya si anak tersebut ya. Itu biasanya karena ketidakstabilan vasomotor, adanya statis kapiler ataukah kadar Hb-nya yang tinggi. Tapi itu bersifat normal dan sementara ya. Biasanya akan menghilang 7 sampai 10 hari ya. Oke, selanjutnya lanugo. Lanugo ini adalah bulu-bulu halus ya. Biasa kita lihat di kulitnya si bayi itu biasanya di wajah, bau sama punggungnya ya. Peteki ini kayak ruam-ruam merah di bawah kulitnya ya. Kalau umpamanya di seluruh tubuh berarti harus kita curigai dia mengalami infeksi ya atau hematokritnya menurun ya. Kemudian ada namanya desquamasi atau pengelupasan kulit ya. Biasanya pada bayi-bayi yang postpartum atau yang bayi yang lewat bulan, biasanya dia kulitnya itu mengelupas ya. Kemudian biasanya ada yang kita lihat Pernix caseosa. Pernix caseosa itu yang apa sih namanya? Kayak warna putih, lemak putih ya, yang biasa pada bayi baru lahir itu kelihatan putih, dia punya nempel putih di badannya, itu ada namanya Pernix caseosa. Ya, itu akibat pengaruh hormonal dari si ibunya. Ya. Oke, selanjutnya sistem kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler ada yang namanya foramen oval, ductus arteriosus dan ductus venosus itu akan menutup. Ini adalah yang bertanggung jawab dalam sirkulasinya si bayi. Kalau mau dia sudah lahir itu harus menutup ya, karena tidak boleh ada pembuluh darah yang lain selain vena dan arteri yang ada di jantungnya si bayi tersebut ya. Oke, untuk napas pertama pada bayi baru lahir itu ditandai dengan ya, tandai dengan paru-paru yang mengembang. Kalau umpamanya bayi menangis itu artinya kan oksigen masuk ya, itu akan menyebabkan paru-parunya akan mengembang dan menyebabkan terjadinya penurunan resistensi vaskular dan hormonal sehingga darah paru-paru akan mengalir ya. Itulah yang akan menyebabkan frekuensi jantungnya itu akan berkisar antara 120 sampai 160 ya. Volume darahnya tadi ya 80, kadang juga sampai 110 ml per kilogram berat badan. Kemudian nanti akan meningkat ya seiring dengan bertambahnya usia. Adanya pengklaiman pada tali pusatnya si bayi, ya biasanya kalau dilihat kalau bayi diklaim tali pusatnya itu ya kan itu akan diurut ya, dia akan darah yang ada di tali pusat itu akan diurut sehingga masuk kembali ke dalam ke dalam badannya si anak tersebut ya. Jadi biasanya setelah pengklaiman itu akan terjadi perubahan dinamika dalam hemodinamik dalam si tubuhnya si anak itu karena adanya penambahan darah yang kita berikan pada saat kita mengklaim tali pusatnya itu. Jadi adanya perubahan dalam sirkulasi darah sehingga menyebabkan volume darah pada sirkulasi si anak tersebut meningkat sehingga menekan vaskularisasi paru dan jantungnya si anak tersebut ya. Oke, ini bayi baru lahir akan menjadi hiperbilirubinemia ya. Yang 9 tadi itu yang kuning ya pada minggu-minggu pertama kehidupan. Tapi tidak semua ya, tidak semua mengalami yang kuning tersebut. Biasanya yang kuning itu kalau tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup ya. Karena dengan cairan itu yang akan meregulasi atau membawa kelebihan dari eritrosit tadi yang terpecah ya, yang banyak terpecah itu akan dibawa sama cairan. Tapi kalau umpamanya cairannya kurang, itu yang akan menyebabkan eritrosit tadi yang
sudah pecah itu akan menumpuk dalam pembuluh darahnya si anak, sehingga itu yang menyebabkan warna kuning muncul di kulitnya si anak, ya. Sirkulasi perifer pada bayi baru lahir agak lambat, ya, sehingga terjadi cyanosis residual pada area tangan dan kaki, ya, karena pembuluh-pembuluh darahnya yang kecil, ya, jadi agak lambat sampai ke bagian kaki maupun pada bagian tangan, sehingga kadang kita melihat agak pucat atau kebiruan di area tangan dan kaki, ya. Kemudian frekuensi napas akan cenderung tidak stabil dan mengikuti pola yang serupa dengan pernapasan pada saat masih baru lahirnya, ya, tapi kemudian akan stabil seiring dengan perkembangan usianya. Oke, ini tadi sistem pernapasan, ya. Kalau umpamanya sudah lahir, sudah cukup bulan, biasanya kalau sudah cukup bulan berarti maturitas atau kematangan parunya itu sudah bagus, ya. Jadi dia akan langsung menangis pada saat dia pada saat si anaknya itu selesai baru lahir, ya, dia akan langsung menangis karena kemudian pada saat karena paru-parunya sudah bagus, jadi pada saat dia menangis udara yang masuk itu akan langsung bersirkulasi dalam paru-parunya si anak tersebut, ya. Oke. Oke. Oke, saya lanjutkan, ya. Oke. Ini tadi tentang sistem pernapasan, ya. Oke, pada bayi yang aterem itu akan mengandung sekitar 20 ml cairan, ya, per kilogram berat badannya, ya. Jadi memang pada bayi yang baru lahir itu memang ada sedikit cairan di dalam paru-parunya yang nanti kalau sudah ada udara masuk, cairan itu akan terganti sama si udara tersebut, ya. Oke. Sudah tadi. Oke, selanjutnya adalah yang mengalami perubahan itu adalah dari sistem endokrinnya, ya, sistem endokrin atau hormonalnya dari si anak tersebut, ya. Dia pada semua sistem endokrin ini adalah sistem yang paling stabil, ya, dari biasanya kalau umpamanya ada gangguan dari sistem endokrin ini umumnya karena mengikuti dari kondisi si ibu, ya. Tapi kalau umpamanya ibunya status hormonalnya bagus, biasanya si anaknya juga tidak akan mengalami masalah dari segi sistem endokrinnya, ya. Oke, selanjutnya adalah sistem gastrointestinal atau sistem pencernaannya. Kapasitas lambung bayi baru lahir itu sekitar 6 mil, ya. Lihat kelereng yang kecil itu seperti itu, ya, ukuran dari lambungnya si bayi tersebut, yang bayi baru lahir, ya. Makanya memang biasanya bayi itu di 1-2 hari itu, ya, kalau umpamanya yang belum bisa menyusu atau terkait dengan adanya masalah sama ibunya, biasanya memang kita tidak kasih dia susu formula, ya, karena dia masih kecil. Jadi sedikit saja, paling tidak sedikit ASI yang dia dapat itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan dia yang hanya untuk di 1-2 hari pertama kehidupannya itu sekitar 6 mil saja, ya, kapasitasnya. Tapi itu akan semakin bertambah, ya. Biasa kita lihat kalau bayi itu semakin banyak, kalau umpamanya dia minum ASI itu, kalaupun yang di pora itu pasti akan semakin banyak jumlahnya setiap harinya, ya, semakin bertambah. Oke, untuk bayi aterem dia itu sudah mampu menelan, mencerna,
metabolisme, mengabsorpsi protein dan karbohidrat sederhana serta mengemulsi lemak. Ya, makanya biasa sebenarnya pada anak itu apa sih namanya tidak apa ada yang dibilang dia alergi susu formula ya. Nah, itu karena memang seharusnya dia tidak mendapatkan ya, tidak perlu lagi mendapatkan susu formula ya. Oke. Terdapat mekanisme khusus pada bayi berat di atas 1.500 gram ya, biasanya pada bayi-bayi yang prematur. Bukan pada bayi-bayi yang sudah ATRM ya, itu dia akan mampu mengkoordinasi antara pernapasan, menghisap dan menelan ya. Jadi sudah seperti ini bahwa dia sudah bisa mengkoordinasi kapan dia harus menelan, kemudian kapan dia harus mulai bernafas ya. Ya. Pada bayi baru lahir itu tidak terdapat bakteri pada saluran cernanya ya. Nah, makanya biasa mekonium pertama itu dia steril ya. Makanya biasa orang-orang tua itu dia taruh di ininya ya. Dia letak di apa sih namanya di alis katanya biar tebal ya. Kalau itu mekonium yang pertama oke tidak apa-apa. Tapi kalau sudah yang keberapa kalinya itu jangan ya karena itu sudah bercampur dengan bakteri ya, jangan, kasihan anaknya. Oke, regurgitasi itu apa yang istilahnya orang ya gemuh ya, itu kayak dia memuntahkan susu yang masuk ya. Nah, itu bisa terjadi ya karena sphincter yang ada di antara esophagus ya, sphincter antara kardiak dan kontrol saraf lambungnya itu masih belum matur ya, jadi makanya sphincter yang ada di esophagus itu tidak bisa menutup dengan sempurna ya. Nah, jadi biasanya makanan yang dari lambung itu akan kembali keluar ya, biasa dimuntahkan dalam bentuk gomoh ya, kita istilahkan gomoh pada bayi ya. Oke, keasaman lambung bayi sama dengan orang dewasa, tapi dia akan menurun dalam 1 minggu dan menetap sampai dengan usia 3 bulan ya. Oke, ini saya bilang tadi yang mekonium pertama steril, tapi kalau sudah beberapa jam itu sudah mengandung bakteri, jadi tidak boleh diletakkan lagi di alisnya si bayi ya. Oke. Ini ini tadi masih sambung dengan yang sistem persarapannya, neurologisnya si anak. Kadang ya kita lihat bayi baru lahir itu apa sih namanya seperti pakai konde ya, dipakai konde biasanya itu kalau dia di jalan lahirnya itu dia lama ya, jadi manjang dia punya kepala ya. Nah, kalau yang dia manjang ke atas itu pada saat dia baru lahir itu namanya kaput ya, kaput succedaneum namanya ya. Dia akan bertambah besar tapi dia akan menyusut setelah beberapa hari dia akan kembali ke karena itu kan isinya cairan ya, jadi dia akan mengalir masuk ke dalam peredaran darah yang ada di otak, jadi makanya tidak akan bengkak lagi kepalanya si anak itu, akan kembali seperti normalnya. Berbeda kalau dia yang namanya sepal hematom ya, ini mungkin kalau ada terjadi cedera pada saat dia lahir. Umumnya pada anak-anak yang dilahirkan dengan menggunakan vakum ataukah dengan menggunakan forceps. Ini biasanya dia akan sepal hematom. Yang sepal hematom dalamnya itu yang dia bengkak sebelah ya kepalanya. Kalau kaput tadi itu bengkak ke atas kepalanya. Dia melewati suturanya kepala. Tapi kalau kaput sepal dia itu sebelah saja, sebelah sini atau ke sebelah sininya si kepalanya si anak tersebut, dan biasa isinya itu adalah darah ya. Itu yang akan menyebabkan komplikasi ya, perdarahan pada lapisan pelindung otak yang biasanya nanti pada akhirnya di kemudian hari biasanya akan berkomplikasi menyebabkan ada namanya perdarahan intrakranial atau komplikasi yang lainnya. Oke, ini yang kaput tadi ya, yang bengkak kepala, edema pada kulit, ditemukan dini akibat tekanan vertex yang lama pada cervix ya. Kalau terlalu lama dia di jalan lahir, maju mundur itu akan panjang dia punya kepala ya. Sedangkan kalau sepal hematom itu kumpulan darah di antara tulang tengkorak ya. Kemudian tadi karena mungkin karena kelahiran forceps, menggunakan forceps ataukah dia pakai
vakum ya, yang ditarik kepalanya. Kalau biasanya itu terjadi pada ibu-ibu yang panggungnya sempit ya, panggungnya sempit tapi terpaksa harus melahirkan lewat vagina, bervaginum, ya, jadi ya harus seperti itu, ditarik kepalanya si anaknya ya. Oke, untuk sistem urinari pada anak bayi, kalau sistem urinarinya itu akan kemampuan anak untuk mengkonsentrasi urin itu belum stabil ya. Itu sesuai dengan asupan cairan yang dia konsumsi ya. Semakin banyak ASI-nya, pasti akan semakin banyak dia punya kencing ya. Ini distribusi cairan pada bayi baru lahir ya. Total cairan seluruh tubuhnya itu adalah 78% ya. 45% ekstraseluler dan intraselulernya itu 33%. Memang kalau pada bayi baru lahir itu lebih banyak cairan dalam tubuhnya ketimbang pada orang dewasa ya. Oke, ini perbedaannya. Kalau dewasa 55 sampai 60, sedangkan kalau bayi baru lahir itu sekitar 78% ya. Oke, untuk bulan keempat di kehidupannya, kapan ginjal itu terbentuk? Ginjal itu terbentuk dalam rahim itu pada usia 4 bulan kehamilan, ya. Oke, jadi memang pada saat bayi baru lahir itu dalam kandung kemihnya itu memang sudah ada urin, tapi dia baru bisa untuk mengeluarkannya itu di 12 sampai 24 jam setelah lahirnya, ya. Umumnya bayi itu baru lahir itu akan berkemih atau kencing 6 sampai 10 kali dengan warna yang pucat ya. Kalau bayi ATRM dia akan mengeluarkan urin 15 sampai 60 mil per kilogram berat badan per 24 jam ya. Imunitas. Nah, imunitas berarti kalau bayi itu dia dapatkan imunitas dari si ibunya, namanya imunitas pasif ya. Umumnya pada trimester ketiga kehamilan yang dilanjutkan dengan dia dapat imunitas itu dari ASI yang dia konsumsi ya. Kalau imunitas pasif yang didapatkan itu dari imunoglobulin G, IgG ya, dan IgM ya, IgG dan IgM yang yang diberikan oleh si ibunya melalui plasenta pada saat masih dalam kandungan di trimester ketiga kehamilan. Ya. Oke. 3 bulan pertama bayi dilindungi oleh kekebalan pasif yang didapatkan dari ibunya. Setelah itu dia harus mendapatkan kekebalannya sendiri, apakah itu dari nutrisi atau dari ASI yang dia konsumsi ya. Nah, kita tahu bahwa kandungan ASI itu kan kaya akan antibiotik ya, antibiotik yang berperan sebagai imun untuk si anak tersebut ya. Barir alami ya, barir alami yang dipunya oleh si anak tersebut untuk mencegah perkembangan bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah keasaman lambung. Keasaman lambungnya ya, karena di lambung itu di asam lambung tersebut dia memproduksi pepsin dan tritsin ya, yang dia akan menjaga kestabilan dari atau kesterilan dari usus halusnya si anak tersebut ya. Jadi makanya dengan adanya asam lambung di lambungnya si bayi tersebut, biasanya dia akan menetralisir walaupun ternyata memang ada pada saat dia menyusu mungkin ibunya tidak membersihkan putingnya, terus keikutlah bakteri masuk, itu akan dinetralisir oleh asam yang berada dalam lambungnya si bayi tersebut. Ya. Oke, untuk sistem hepatika. Hepatika berarti hepar atau hatinya ya. Kalau bayi itu dia hatinya dipalpasi atau diraba itu 1 cm di bawah tulang iga ya, batas iga. Fungsinya itu adalah produksi hemoglobin atau sel pengangkut bagian dari sel darah merah yang akan mengikat oksigen ya. Sistem hepatika ini yang akan mengatur jumlah bilirubin
Ya, jadi yang 9 tadi karena bilirubin yang menyebabkan bayinya kuning ya. Jadi kalau sistem hepatikanya tidak berjalan dengan baik, ya, itu yang akan menyebabkan bayinya menjadi semakin kuning ya. Oke. Hiperbilirubinnya itu biasanya setelah 24 jam pertama kelahiran sampai dengan 10 hari ya. Itu namanya hiperbilirubin berarti dia tidak normal ya. Itu harus di fototerapi ya, dikasih sinar biru pada si bayinya tersebut ya. Oke, untuk sistem reproduksi kalau pada bayi wanita kadang pada beberapa bayi itu dia seperti kayak mens, baru lahir tapi sudah mens ya. Itu ada cairan yang keluar, cairan darah jenis darah yang keluar. Itu biasanya karena bawaan hormonal dari si ibunya. Ya. Oke, kemudian terdapat smegma ya. Itu seperti kayak bukan cairan ya, kayak cairan tapi agak kental. Dia berwarna putih kekuning-kuningan ya pada bagian prepusium itu. Itu memang karena pengaruh hormonal ya. Genitalia eksternalnya itu akan udah menjadi kayak membengkak ki labia mayoranya atau pulpanya si anak tersebut ya. Oke, pada bayi yang matur atau yang cukup bulan, labia mayoranya itu akan menutupi labia minoranya ya. Begitupun juga dengan vestibulum dan klitorisnya si anak tersebut ya. Kemudian akan tampak umbai himen atau selaput darahnya ya. Kemudian tapi kalau pada bayi yang prematur, klitorisnya itu akan lebih besar menonjol ya. Dia tidak akan tertutupi sama labia. Kalau yang normal tadi bayi yang aterem atau cukup bulan, labianya itu akan menutup klitoris. Tapi kalau bayi prematur, klitoris itu akan muncul kelihatan ya. Selanjutnya kalau pada pria, ruge itu atau lipatan-lipatan kulit ya akan kelihatan pada skrotum. Kedua testis apa sih namanya biji skrotum itu harus dua ya, harus dua pada bayi laki-laki ya. Kalau cuma satu berarti harus dicek lagi, berarti kemungkinan belum turun ya. Belum turun testisnya tersebut dari femoralnya si anak tersebut ya, jadi harus diperhatikan. Jadi harus dicek apakah memang skrotumnya itu dua, bijinya itu dua, atau cuma satu ya. Oke, untuk lubang kencingnya itu harus terletak di ujung dari glans penisnya ya, tidak boleh di atas ataukah di bawah ya. Oke. Ada yang namanya epispadia ya. Dia epispadia itu berarti lubang kencingnya itu di bawah ya, sedangkan kalau hipospadia itu berarti di atas ya. Oke, ini itu beberapa tadi perubahan atau adaptasi si bayi setelah dia lahir ya. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan pada saat si bayi itu sudah lahir? Berarti yang kita lakukan adalah pengkajian. Kita harus mengetahui bagaimana kondisi si bayi tersebut yang sudah lahir. Ada yang namanya pengkajian awal, pengkajian transisional, dan pengkajian lanjutan. Yang mana yang disebut pengkajian awal? Berarti pengkajian awal berarti pada saat sebaik saja bayi itu keluar dari liang vagina ataukah dari abdomen, itu langsung kita nilai. Apa yang dinilai yang pertama itu adalah warna kulitnya. Lihat, apakah dia kebiruan ataukah pink dia punya badan. Ya, kemudian usaha napas. Usaha napas ditunjukkan dengan dia langsung menangis. Ya, kalau dia langsung menangis berarti bagus. Ya, kemudian tonus ototnya. Lihat, apakah dia fleksi ya, fleksi kaki sama tangannya. Nah, berarti dia bayinya sehat, bayinya tidak perlu resusitasi. Ya, oke. Jadi itu 3 hal yang kita nilai sebaik saja bayinya itu lahir. Ya, memang ada yang namanya Apgar score, ya, tapi itu nanti kita nilai ya. Biasanya di 1 menit setelah bayinya lahir. Tapi sebaik saja bayinya lahir, keluar dari liang vagina atau keluar dari abdomen, sayatan abdomen, itu yang pertama kita nilai itu adalah apakah bayinya langsung menangis. Kemudian lihat warna kulitnya. Ya, kemudian lihat
apakah dia tonus ototnya bagaimana, fleksi, aktif ataukah tidak, loyo, ya itu harus dilihat ya. Selanjutnya adalah interaksi bayi dengan orang tua. Itu yang kalau sudah diletakkan di dadanya seperti apa interaksinya. Oke, kemudian pengkajian fisik secara singkat. Jadi general vision ya, general vision ya, jadi general observasi yang kita lakukan pada si bayinya. Kita lihat bagaimana penampakan dari si bayinya tersebut ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya pengkajian transisional. Biasanya ini kita lakukan kalau bayinya sudah 24 jam ya, sudah 24 jam. Yang kita nilai itu adalah namanya Ballard score. Ini untuk menilai kematangan fisik dan neurofisiologis dari si anak tersebut. Kemudian perilaku bayi seperti apa. Kemudian ada yang namanya pengkajian lanjutan. Nah, ini pengkajian lanjutan ini berarti pengkajian seluruh dari kepala sampai kakinya si anak tersebut ya. Oke, ini yang saya bilang tadi yang Apgar score yang kita nilai di 1 menit pertama kelahiran, 5 menit pertama, dan 10 menit pertama kelahiran. Jadi 3 kali kita menilai Apgar score. Apa itu Apgar score? Apgar score itu adalah kependekan. Ya, Apgar itu appearance atau penampakan. Bagaimana bayinya kelihatan, warna kulitnya. Appearance ini adalah warna kulitnya seperti apa? Apakah seluruh badannya itu warna pink, ataukah hanya badannya saja yang pink, tapi jari-jarinya itu, jari tangan dan jari kakinya itu kebiruan. Nah, itu ada penilaiannya ya. Oke. Maaf, kita ini dulu ya secara universalnya Apgar score itu apa? Apgar score itu untuk memantau kondisi bayi. Ya. Nilai normalnya itu 7 sampai 10. Ada penilaiannya 0, 1, 2 tergantung dari apa yang dari masing-masing Apgarnya itu ya, A, P, G, AR-nya. Ada istilahnya aspeksia ringan kalau nilai Apgarnya 4 sampai 6. Kemudian aspeksia berat kalau nilai Apgarnya 1 sampai 3. Kalau nilai Apgarnya antara 1 sampai 3 itu dia harus diventilasi atau mendapatkan nafas alat bantu nafas ya. Kalau masih di aspeksia ringan 4 sampai 6, dia hanya perlu resusitasi ya. Pijat jantung kah ataukah tambahan oksigen ya. Oke. Kita masuk ke apa itu Apgar score ya. A, P, G, A, R, appearance atau warna kulit, kemudian pulse atau denyut jantung, G itu grimace atau reaksi rangsangan, A itu activity atau tonus otot, R itu respiratory atau pernapasan. Ya, ini masing-masing ada penilaiannya. Appearance itu kalau umpamanya baiknya itu kita lihatnya seluruh badannya biru berarti dia atau pucat itu nilainya 0. Tapi kalau cuman badannya saja yang pink, kemerahan itu kita dikasih nilai badannya pink tapi tangannya kebiruan atau kuku-kukunya kebiruan itu kita kasih nilai 1. Tapi kalau seluruh badannya warnanya pink itu kita kasih nilai 2. Oke. Kemudian kalau pulse atau denyut jantung. Kalau nilai 0 berarti 0 pulse-nya, 1 berarti kurang dari 100. Kemudian kalau lebih dari 100 kali per menit kita kasih nilai 2. Ya. Grimace atau rangsangan. Ya, umpamanya dia dikasih rangsangan, apakah dia dia menangiskah ataukah batuk-kah atau seperti apa? Kalau tidak ada tidak ada respon sama sekali itu kita kasih 0. Kalau cuman dia kayak menggeliatkan saja badannya itu kita kasih 1. Tapi kalau dia sampai menangis atau kebatuk itu kita kasih 2. Ya. Kemudian activity atau tonus otot. Kalau dia terkulai lemah, kita kasih 0. Kalau cuman fleksi setengah dari anggota tubuhnya, tangan dan kakinya itu kita kasih 1. Tapi kalau semuanya fleksi, kaki dan tangannya itu kita kasih nilai 2. Kemudian respiratory. Ya, respiratory berarti pernapasannya. Penapasan kita tandai di sini dengan dia menangis kuat atau menangis lemah. Ya, kalau tidak ada tangisan berarti kita kasih 0, menangisnya lemah kita kasih 1, menangisnya kuat kita kasih nilai 2. Ya. Oke, ini ya penilaiannya. Oke. Tadi. Oke.
Ini apex beat yang ini ya di bawah biasanya di bawah putingnya si bayi tersebut kita puting sebelah kirinya ya daerah jantung itu kita nilai menggunakan stetoskop untuk mendengarkan nadi apikalnya ya atau nadi denyut jantungnya ya. Kalau di 30 detik pertama itu bisa kita pakai stetoskop. Kalau umpamanya untuk lebih cepatnya lagi 6 detik pertama kelahirannya itu kita bisa raba palpasi di tali pusatnya. Di situ kan ada pembuluh darah ya, jadi kita bisa palpasi di situ berapa denyut jantungnya atau pulse-nya si bayi tersebut. Ya, grimace ya, respon. Oke, tidak ada respon yang tadi yang respon, activity-nya, respiratorinya. Ya, oke. Ini oke. Jika bayi tidak bernapas atau pada kondisi-kondisi tertentu ya, jika bayi tidak bernapas atau jantungnya kurang dari 100 setelah kelahiran, itu harus segera diresusitasi. Resusitasi itu berarti kan kita harus tambahkan apakah tekan jantungnya, tekan dada ya, untuk membuka jantung, ataukah kita berikan oksigen. Ya. Jangan menunggu sampai 1 menit untuk menilai Apgar ya, itu 9 tadi. Sebaik saja dia lahir, itu tadi 3 yang kita nilai ya. Warna kulit, tonus otot, sama jantungnya ya. Kemudian oke, diskusikan dengan keluarga tentang Apgar score supaya dia tahu, karena kita akan menilai 1, 5 sama 10 menit ya. Kemudian alat resusitasi selalu tersedia ya, pastikan selalu tersedia. Kemudian observasi bayi, observasi bayi yang ibunya kemungkinan dia di SC, ya, karena mungkin masih belum sadar, ya, jadi kita harus tetap memantau si anak ini sampai mungkin ketindis sama ibunya, ya, tidak sadar ataukah seperti apa ya. Ya. Ini apa yang kita persiapkan, apa yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan pengkajian pada si anak itu adalah karena bayi baru lahir ya, bayi baru lahir itu harus selalu dalam kondisi yang hangat. Ya, jadi pastikan dia selalu hangat, nyaman dan tidak menstimulasi si anak itu. Jadi maksudnya tidak menstimulasi yang berlebihan, mensentil-sentil kakinya berulang kali ya, jadi kan dia menangis ya. Kalau menangis kan berarti pernapasan sama denyut jantungnya kan akan meningkat ya. Lepaskan pakaian hanya pada area yang diperiksa ya. Kalau mau periksa dadanya ya jangan buka sampai celananya juga ya, dadanya saja ya. Kemudian mulai dari prosedur yang observasi ketat lalu ke prosedur yang ringan-ringan ya. Maksudnya begini, bahwa kalau umpamanya kita mau melakukan pengkajian, pastikan bahwa kita melakukannya itu adalah prosedur yang agak rumit dulu ya, baru ke prosedur yang agak rumit. Dalam hal ini mungkin kita harus palpasi atau ke auskultasi ya. Kalau yang sudah ringan itu mungkin yang cuma kita observasi saja, kita perhatikan ya. Oke, lakukan dengan cepat ya. Pada saat kita mengkaji bayi itu harus cepat ya, nggak boleh lambat-lambat, karena bayi itu kan nggak bilang saya tunggu kamu selesai meriksa ya. Dia kalau mau bergerak terserah dia ya. Jadi kita tidak bisa menahan dia ya. Pastikan berikan kenyamanan pada si bayi dan pastikan bahwa alat-alat yang kita perlukan itu ada semua di sekitar kita. Ya, jangan aduh tidak ada senter, pergi lagi lari ambil. Sedangkan bayinya sudah dibuka bajunya, apalah ya. Jadi pastikan sebelum kita memeriksa itu semua hal-hal, semua apa-apa bahan ataupun alat yang akan kita gunakan itu semua sudah tersedia ya. Oke, selanjutnya adalah pengukuran antropometri ya. Apa yang kita nilai di antropometri? Berat badan, panjang badan, lingkar dada, lingkar kepala, lingkar perut, ya itu yang penilaian antropometri. Ya, nanti Anda bisa lihat sendiri apa-apa yang kita nilai di pengukuran antropometri. Ya, nah, kalau berat badan itu normalnya 2,5 sampai 4 kilo, panjangnya itu 44 sampai 50 cm. Kemudian lingkar kepala 33 sampai 35, lingkar dada 30 sampai 33, lingkar abdomen itu biasanya sama dengan lingkar dada ya.
Oke, ini untuk pengkajian pemeriksaan fisik. Oke, ini tadi yang harus kita perhatikan ya kalau umpamanya kita melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Pertama, yang bilang tadi, pastikan dia hangat, buka pada bagian yang akan diperiksa saja. Ya, pertama itu ukur berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, ya, panjang badan, ya itu hal-hal pengukuran antropometri utama yang harus kita lakukan pada si bayi baru lahir, ya. Ini untuk panjang badan, ukur pita. Nah, ya. Jadi kalau umpamanya ini ya menggunakan pita, jadi pitanya harus ditarik lurus ya, jangan mengikuti lekukan tubuhnya si bayi ya. Karena kalau sudah mengikuti lekukan tuh bukan ukurannya ya, harus kita tarik pitanya lurus ya. Oke, kemudian kalau memang tidak ada termometer yang tembak gitu ya, bisa pakai termometer yang air aksa ya, ataukah bagusnya yang digital ya supaya cepat ya, karena bayi harus cepat ya. Kemudian menilai pernapasan, naik turunnya dada dan perut, menilai nadi apikal pakai stetoskop ya, auskultasi dengan stetoskop selama 1 menit penuh, nilai frekuensi dan iramanya. Kulit, warna, keutuhan, memar, tanda lahir kalau ada, kekeringan, ruang, kehangatan, tekstur, turbo dan periksa kukunya. Ya. Selanjutnya, kepala, perhatikan bagaimana bentuk kepalanya. Kepala bayi baru lahir itu ada yang agak lembek ya. Nah, itu namanya fontanel ya. Yang di atas sini itu biasanya 18 bulan baru ketutup, tapi kalau yang di belakang itu lebih cepat ketutupnya ya. Kemudian leher, kalau mau kaji leher berarti angkat dagunya, nilai posisi mata, lihat bola mata, apakah searah ataukah adanya strabismus ya atau juling ya, kalau bisa dilihat. Kemudian telinga untuk lihat bagaimana posisi daun telinga, apakah ada mukus cairan ataukah yang keluar atau seperti apa, bagaimana bentuk dari apa ini namanya cuping telinganya si anak normal atau tidak. Kemudian hidung, perhatikan apakah lubang hidungnya paten ya, periksa ya. Kemudian bibir, apakah ada bibir sumbing, akan bisa dilihat ya. Kalau biasanya tidak sumbing di mulut, ada yang sumbing di bagian apa ini namanya liang-liang langit-langitnya ya. Jadi itu harus dibuka mulutnya si anak untuk lihat ya. Refleksnya bagaimana, dada, ukur, lihat bentuk sama kesimetrisannya, kemudian bunyi jantung, kemudian bentuk perut. Ya, kalau bayi lihat bagaimana raba perutnya dan auskultasi bising ususnya. Ya, periksa tali pusatnya. Tali pusat bayi itu paling lama puput itu 1 minggu ya, paling cepat itu biasa ada 3 hari. Ya. Jadi dari 1 minggu itu harus diperhatikan. Kemungkinan dia basah, makanya dia lambat untuk jatuh. Ya, ekstremitas, lihat tulang belakang, lipatan pahanya, tulang klatikulanya, ya, kemudian posturnya seperti apa ya. Oke, ini beberapa diagnosa keperawatan yang muncul ya pada bayi baru lahir ya. Utamanya itu adalah risiko perubahan suhu tubuh, infeksi berhubungan dengan trauma jaringan, gangguan pertukaran gas, defisit cairan, defisit pengetahuan. Oke, apa yang kita lakukan? Yang tadi yang utama itu adalah menjaga suhu tubuhnya si anak tetap hangat. Jadi bagaimana caranya ya menghindari jangan sampai si anaknya itu basah ya. Harus selalu kering ya, tetap hangat. Pakai topi untuk kepala ya. Pastikan kontak skin to skin dengan si ibunya kalau memang sudah kondisinya sudah stabil ya. Suhu, pastikan suhu si anak selalu dimonitor. TTV-nya ya selalu diperhatikan. Kemudian selalu informasikan ke dokter atau ke petugas kesehatan jika ada tanda-tanda keabnormalan. Ya, ini beberapa diagnosa perencanaan untuk diagnosa yang sudah kita dapatkan tadi ya. Oke. Oke, itu untuk asuhan keperawatannya ya. Jadi terasa cukup ya untuk materi
bayi baru lahir. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, saya stop share screen-nya ya, share screen-nya. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya ya. Kita masih ada waktu 5 menit untuk pertanyaannya. Jika ada yang ingin ditanyakan. Atau sudah jelas materinya? Iya, Bu. Ibu, Tabe bisa gak materinya dikirim, Bu? Oh, bisa sekali. Tunggu ya. Nanti saya kirim di kelas. Ya, saya masukkan di classroom. Ya. Terima kasih, Bu. Nah, ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti saya akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Nanti absennya pakai link yang kemarin ya, cuma laporkan saja siapa tahu bermasalah lagi, nanti saya rubah lagi. Oke, cukup ya kalau tidak ada yang bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.